itulah pembawaan dukun, karena arti dukun adalah hawa nafsu dari manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel atau video Fitra Aguna di dunia indigo dan indra keenam. Kali ini saya akan membahaskan tentang perbedaan seorang anak indigo dan indra keenam maupun dukun. Tiga hal tersebut saya tuntaskan pada malam hari ini. Oke, kita lanjut saja pembahasan satu persatu, yaitu tentang dunia anak indigo. Oke, yang pertama adalah indigo. Indigo adalah salah satu keajaiban dari alam yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Indigo juga mulai munculnya itu dari sejak masih kecil. Beda sama indra keenam atau dukun. Indigo adalah suatu hal yang paling istimewa daripada dua tersebut, yaitu indra keenam dan dukun. Nah, indigo, mengapa saya mengatakan istimewa? Karena indigo adalah bawaan lahir atau anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Karena indigo memiliki ilmu batin yang sangat-sangat supranatural. Mengapa demikian? Karena indigo itu adalah ilmu yang berasal dari kekuasaan alam semesta, yaitu kelebihannya dapat mendeteksikan yang ada di sekitarnya, mengetahui masa depan, mengetahui masa lalu, bahkan beliau belum lahir juga dia akan mengetahuinya. Indigo juga dapat berkomunikasi dengan media-media yang tidak dapat oleh indra keenam ataupun maupun dukun. Karena seorang indigo itu dominan menggunakan media seperti yang ada di samping saya, yaitu boneka-boneka saya. Nah, juga indigo juga dapat mendeteksikan hal-hal yang ingin kita ketahui. Nah, kesamaannya memang banyak, seperti juga indra keenam dan dukun. Indigo juga memiliki kesamaan tersebut karena berhubungan dengan gaib. Cuman membedakan, indigo itu pengetahuannya luas secara langsung maupun batin. Contoh, dengan bisa melihat dengan mata yang telanjang, dengan merasa dengan tangan kosong, dengan mengetahui dengan ilmu batin. Indigo juga mampu mencium aroma-aroma seluruh makhluk gaib dengan beragam jenisnya. Nah, itulah kelebihan dari indigo. Karena seorang indigo itu adalah seorang yang istimewa. Nah, apakah kalian tahu kalian ada seorang indigo atau bukan? Apakah kalian cuman memiliki indra keenam atau ketujuh? Dan apakah kalian atau seorang dukun? Nah, perbedaannya adalah antara indigo, indra keenam atau dukun. Kalau indigo ini adalah berkaitan dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta dari sejak lahir. Nah, kalau indra keenam ini semacam ilmu ataupun mukjizat yang dapat ataupun mereka mengasahnya dengan sendiri atau dari hawa nafsu, bisa disebut sebagai kemauan mereka. Nah, contohnya misal teman saya normal, misalnya dia pengen lihat hantu, dia mau mengetahui masa depan, dia mau meraba sosok hantu seperti itu. Nah, kemudian dia belajar cara
mempekakan batinnya, ataupun mereka minta membukakan mata batinnya untuk melihat hal-hal gaib. Nah, itu disebut indera keenam. Mereka menuntut ataupun mereka belajar, berusaha membuka ilmu batin. Nah, itu indera keenam. Karena indera keenam ini adalah sifat-sifat yang belum permanen dari lahir. Lanjut kita ke dukun. Nah, buat warga ataupun kalian-kalian yang pintar ngobat nih, nah seperti dukun melahirkan ataupun menggunakan sesajen ataupun kalian menyantet ataupun kalian memiliki beberapa ritual seperti itu. Nah, itu dukun. Saya membahas dukun ini agak lebih banyak. Nah, dukun ini adalah dominan dengan tuntutan. Nah, mengapa saya bilang tuntutan? Karena walaupun dia seorang yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba udah dewasa dia pintar ngobat, ataupun ada bisik-bisikan makhluk astral dari keturunannya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dukun ini adalah tuntutan karena dari nenek moyangnya ataupun keturunannya, leluhurnya itu adalah menuntut ilmu untuk menjadi seorang dukun, untuk mengobati orang, untuk menolongin orang sakit, ataupun untuk dirinya sendiri. Karena dominan dari dukun inilah adalah hawa nafsu. Mereka bisa dibayar untuk membunuh. Mereka bisa menyembah untuk kekayaan mereka. Mereka bisa mengobati untuk daya tarik mereka agar terlihat hebat. Ataupun mereka mengobati orang dengan seikhlasnya, dengan ridho, dengan hati yang rendah. Itulah pembawaan dukun. Karena arti dukun adalah hawa nafsu dari manusia. Beda dengan indera keenam, hampir sama juga sama indera keenam. Karena indera keenam memang hawa nafsu untuk melihat sesuatu. Itu batasnya. Indera keenam cukup untuk melihat sesuatu dalam arti dia penasaran. Indera keenam ini dari asal dia penasaran dan dia minta dibuka batinnya hingga dia menjadi seorang indera keenam dan bisa melihat semuanya. Dan beda sekali sama indigo. Indigo inilah bawaan dari kecil, memiliki keanehan dari kecil, cerita-cerita yang sangat-sangat misteri dari kecil. Karena beranjak dia dewasa, dia bisa berkomunikasi. Bahkan jin-jin yang penasaran, meninggalnya penasaran, itu bisa ditolongnya. Karena seorang indigo memang dominan dengan hal-hal yang bermedia. Contohnya seperti boneka yang saya bilang sebelumnya. Nah, di sini adalah noni Belanda atau Persia. Di sini ada deddy kecil kita, yaitu hantu bayi di sini, yang senantiasa membantu saya apabila saya dalam penelusuran. Oke, itulah pengenalan dari indigo, dukun, atau indera keenam. Itulah tadi saya jelaskan secara singkat saja supaya Anda tidak penasaran ataupun nanti kalian merasa, contohnya nih, kok selama ini aku pernah lihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Apakah aku indigo? Apakah aku seorang keturunan aku dukun, paranormal, atau aku memiliki indera keenam? Nah, jadi banyak dari warga ataupun media itu menyamakan hal tersebut. Mau indigo, mau dukun, atau mau indera keenam, itu mereka menyamakan hal-hal tersebut. Nah, jadi tonton video ini agar kalian tahu perbedaannya. Nah, jadi kesimpulan dari isi cerita aku bahwa mengetahui apa karakter Anda,
Kalau seandainya kalian dari kecil, dari lahir sudah mengalami keanehan sampai kalian besar dan mempunyai kawan astral, dan kalian itu sering diminta tolong bantu sama jin-jin, itu kalian adalah seorang indigo. Dan apabila kalian berasalnya dari penasaran, ataupun kalian berasal dari menjai langkung, ataupun kalian ini berasal dari cerita kalian, misteri kalian, sehingga kalian mendapatkan penglihatan, itu namanya indera keenam. Namanya kalau dukun ini, maaf saya tidak merendahkan dukun, saya akui dukun itu membantu kita selama ini, alhamdulillah ya. Semoga dukun-dukun di dunia ini dengan ikhlas membantu manusia dan tidak memporandakan yang kita tidak inginkan. Mohon bersahabat, karena dukun adalah tempat mengadunya kita ketika kita sakit yang tidak dapat ditangani oleh medis. Terpaksa kita ke arah dukun, karena dukun juga bisa menyembuhkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kepandaian mereka. Nah, oke, sekian, saya terima kasih. Saya Fitra Aguna, Dunia Indigo dan Indra Keenam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan saya bisa mengasih informasi-informasi, serta nanti saya akan telusuri yang menurut kalian ataupun dari request kalian, tempat yang angker. Oke, tungguin saya, karena di episode akan datang saya akan membuat video-video yang dikatakan lebih supranatural. Kalian penasaran dengan cara membuka ilmu batin, ataupun kalian penasaran apa tentang jati diri kalian, ataupun kalian penasaran tentang apa menghantui kalian selama ini, dan juga solusi-solusi yang tidak kalian pecahi, ikuti saja channel saya. Untuk mengetahuinya, saya akan membuat video-video sesuai keinginan kalian, dan silakan komen di bawah agar saya tahu bahwa kalian menginginkan itu. Oke, saya Fitra Aguna undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.